Dan itu yang membuat kita sampai sekarang nggak bersatu. Oke, coba kita lihat ya. Donald Trump nyata-nyata pakai Alkitab untuk dukung Israel. Gitu kan ya? Orang Yahudi nyata-nyata bilang berdasarkan teks-teks daripada kitab suci kami, ini adalah tanah kami yang terjanji. Tapi pernah nggak Anda lihat ada orang pemimpin-pemimpin muslim ngutip ayat-ayat Al-Quran untuk belain saudara-saudara di Gaza? Gak ada, sampai sekarang gak ada. Yang mereka bilang apa? Ini cuma masalah kemanusiaan, gitu kan ya? Iya, gak ada masalah, memang betul ini masalah kemanusiaan. Tapi sebagai seorang muslim, bukankah Anda harus punya POV yang lain? Paham maksudnya? Ketika terus kemudian Netanyahu terus ngabisin orang-orang Gaza, mereka pakai terminologi apa? Istilahnya apa? Mereka adalah kaum Amalik. Kaum Amalik di dalam Al-Quran, kalau misalnya mau disetarakan di dalam Al-Quran, itu kayak kaum Jabbarin. Jadi seolah-olah memang boleh kami bunuh mereka karena mereka adalah kaum Amalik yang sangat jahat di dalam kitab suci. Berarti term atau istilah yang mereka gunakan adalah istilah-istilah agama. Donald Trump pakai istilah agama, Netanyahu pakai istilah agama, negara-negara ini pakai istilah agama. Tapi pernah nggak dengar orang-orang muslim pakai istilah agama? Enggak, mereka pakai istilah-istilah umum untuk menjaga kemanusiaan dan segala macam. Bahkan akhirnya mengucapkan kata-kata yang justru kontraproduktif terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Wah, aku ngeliatin pidatonya udah bagus tuh awal-awalnya tuh. Genosida ini harus dihentikan, ini kejahatan kemanusiaan, pokoknya kita harus bisa, kami siap mengirimkan 60.000 tentara untuk bisa menjamin kedamaian di Palestina. Walaupun aku nunggu ya, POV Islamnya mana gitu maksudnya, belum ada. Oke lah, cuma terakhir-terakhirnya ilfil juga jadinya. Kenapa ilfil? Kita harus menjaga keamanan dan keselamatan Israel. Come on, lu lihat ada orang lagi bunuhin orang nih, nyembelih orang. Lalu kemudian kita bilang, kita harus belain orang-orang yang disembelih ini sambil menjaga kepentingannya dia. Paham gak sih maksudnya? Ini orang ngerti gak sih apa yang diomongin? Ngerti gak sih apa yang terjadi di situ sebenarnya? Faham gak sih bahwa selama ini yang senantiasa bikin pengkhianatan terhadap perjanjian-perjanjian itu ya Israel. Paham gak sih mereka ketika kemarin lagi mau rapat gencatan senjata di Qatar, Qatarnya dibom. Lucu ya? Lucu ya? Nih coba nih. Gak usah Qatar deh, Indonesia tiba-tiba Indonesia kapal perangnya mendarat ke Malaysia, kira-kira gimana tuh? Kira-kira gimana tuh? Udah jadi berita dunia kan? Tapi ini ada orang Israel nyerang Qatar, bahkan dari sudut pandang hukum mereka sendiri tentang hukum internasional, bahwasanya Qatar adalah negara yang berdaulat, itu aja diserang, gak ada yang berani macam-macam, gak ada yang berani untuk melakukan sesuatu. Paham maksudnya? Oke, balik lagi ke dalam pemimpin. Berarti pertanyaannya sederhana. Kenapa pemimpin itu nggak ngomong? Kenapa mereka nggak ngomong serius tentang bagaimana kewajiban mereka? Bukan hanya kewajiban sebagai seorang pemimpin negara, tapi kewajiban sebagai seorang muslim. Kira-kira seperti apa? Ngomong aja dari POV Islam itu nggak berani. Malah kemarin yang ceramah di PBB, ibu-ibu, bapak-bapak boleh lihat presiden kali ya, pemimpin Kolombia itu lebih ngeri ngomongnya. Padahal nggak ada POV agamanya, tapi kelihatan lebih agamis daripada orang-orang pemimpin-pemimpin yang muslim. Kenapa mereka nggak ngomong kayak gitu? Nah, yang jawab biasanya adalah buzzer-buzzernya. Emang lu kira gampang ngomong kayak gitu? Lu mah ngomong gak apa-apa, tapi kalau presiden yang ngomong ada konsekuensinya. Betul, ada konsekuensinya. Sekarang konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bisa jadi dia gak jadi presiden lagi. Bukan hanya, kita gak bicara Indonesia loh, kita bicara pemimpin-pemimpin muslim terutama yang dekat. Kan kita udah bilang kan ya, pemimpin lebih bertanggung jawab daripada ulama karena dia punya otoritas. Dan pemimpin yang dekat di situ itu lebih bertanggung jawab daripada pemimpin yang jauh. Pertanyaan kenapa mereka nggak ngomong? Karena mereka takut mereka nggak jadi pemimpin lagi. Karena mereka tahu mereka lemah. Karena mereka tahu sampai sekarang Amerika, Israel bisa berbuat sesukanya. Paham sampai di sini? Tapi mereka takut apa? Mereka takut mereka nggak mimpin lagi. Berarti yang ngontrol mereka adalah apa? Jabatan. Apakah yang ngontrol mereka adalah Allah? Enggak. Buktinya apa? Enggak ada POV di dalam agama yang mereka bisa sebutkan yang menghalangi mereka untuk melakukan bantuan terhadap orang-orang Gaza yang dizolimi. Paham sampai di sini?
Dalil agamanya apa? Nggak ada. Berarti yang dipakai dalil apa? Dalil takut kekuasaannya hilang. Dalil takut dia nggak menikmati seperti sekarang lagi. Ini problematikanya. Lah kalau gitu, kalau memang kita belum mampu dan kita lemah seperti yang Ustadz bilang tadi, sekarang kita harus ngapain? Itu maksudku, bukannya harusnya pemimpin nyiapin. Nyiapin gimana caranya Indonesia ini sudah tahu kita lemah, ayo dibuat gimana agar tidak lemah. Gimana caranya Ustadz? Bagi makanan gratis, keracunan. Paham gak sih? Serius, aku nggak ngerti cara berpikir orang-orang. Kalau kita mau membuat, jadi gini ya, contoh ya. Kalau aku diserahkan misalnya kepemimpinan RT, taruhlah ya, kita bicara RT dulu deh. Kan bicara kecil dulu. Kalau kita diserang masalahnya RT, berarti contoh RT ini tidak kuat. Karena tidak bisa melawan tetangga sebelah RT yang membunuh orang lain misalnya. Berarti aku harus buat ini kuat dulu kan ya. Gimana caranya? Ngajarin dong. Mulai dari awal apa? Akidahnya dong. Bukan makanannya kan. Kalau makanannya masalahnya akan beda lagi. Karena makanan ini ya kita udah tahu lah Indonesia. Indonesia kita udah paham. Yang jelas aja bisa dikorupsi. Apalagi yang gak jelas. Paham gak sih maksudnya? Jadi terlalu banyak lubang di dalam urusan kayak bagi makanan gratis ini. Mulai dari penyedia, mulai dari yang masak, mulai dari yang nganter, segala macam. Masa nggak tahu sih Indonesia? Orang kita udah tinggal di Indonesia berapa lama? Pendidikan dulu kan harusnya kan ya. Tapi pendidikan dulu kan bingung juga sih bagi papan gratis untuk elektronik. Ini bahasan jadi panjang kemana-mana. Oke, fokus aja ya. Pendidikan. Gimana caranya buat orang-orang Indonesia tuh kuat? Tapi ambil contoh sederhana aja kemarin. Ini mungkin udah banyak yang lupain, tapi aku nggak bisa lupa. UI. UI itu menghadirkan pembicara Zionis dalam acara resmi. Kalau ada alumni UI ya di sini atau yang dengerin ini ya, Anda harusnya merasa malu kalau ini nggak diusut sampai habis. Serius. Mau jadi apa nih? UI itu namanya Universitas Indonesia. Bukan Universitas Luwiliang misalnya. Paham gak sih? Kalau Universitas Luwiliang kan berarti mewakili Luwiliang. Atau Universitas Ciampea gitu misalnya. Itu berarti mewakili Ciampea kan gitu kan ya. Ini universitas apa? Indonesia mengundang pembicara Zionis. Proven pembicara Zionis ikut ngomong ke depan mahasiswa acara resmi. Terus setelah ketahuan apa yang terjadi? Cuma minta maaf doang. Kayak gitu doang. Cuma oh kami salah, cuma gitu doang. Enggak, ini harus diusut yang pertama. Diusut siapa? Suruh tanggung jawab. Yang kedua setelah tanggung jawab, bersihin dong namanya. Masa bisa ngundang pembicara Zionis sampai sekarang UI enggak pernah bikin satupun atau enggak pernah mau untuk bisa membersihkan namanya dengan mengundang misalnya pembicara untuk Palestina. Indonesia katanya dukung Palestina. Lihat kampus-kampus yang lain. Lihat orang-orang di Jerman digebukin polisi cuma untuk ngomong Free Palestine. Indonesia gak pernah pemerintahnya bikin program untuk bisa buat orang paham tentang masalah Palestina. Coba bayangin. Jangan jauh-jauh lah Ustadz UI, Bogor aja belum pernah. Ayo makanya. Karena aku udah bilang siapa yang punya link nih, wali kota misalnya. Ayo bikin dong. Katanya Indonesia dukung Palestina. Tapi nggak pernah ada tuh yang resmi dari pemerintah. Kalau memang kita serius pengen memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina. Ayo didik orang-orangnya. Karena kita tahu ini yang bisa kita lakukan. Kita nggak punya senjata. Jelas. Di mata dunia politik kita itu, kita tuh diremehin secara politik di dunia. Jadi yang kita punya apa? Belajar. Kalau belajar aja nggak mau, kalau misalnya ngolah otak aja nggak mau, kalau misalnya kita memahamkan orang aja nggak mau, terus Indonesia bisanya apa? Dan program ini kan nggak perlu pakai duit kan? Paham nggak sih maksudnya? MBG berapa triliun? Itu kan gratis Ustadz, gratis yakin gratis. Ibu-ibu nggak ngerti, dana pendidikan Indonesia itu pun selama ini masih kurang. Buktinya apa? Guru-guru, itu ancur lebur tuh guru-guru tuh.
Itu aja masih kurang selama ini. Nah, MBG itu diambil dari dana pendidikan tuh. Dana untuk pendidikan sebenarnya nggak perlu duit banyak. Misal untuk masalah Palestina, ustadz-ustadz itu legowo ngisi tanpa bayaran. Ulama-ulama mau, yakin aku, untuk ngisi tanpa mereka dapat apresiasi apapun. Yang penting difasilitasi. Bukannya UI, IPB, apalagi ITB, apalagi sih yang negeri, ITS. ITS masuk nggak sih? Nggak masuk ya? Apalagi sih? Unpad, ya semuanya lah ya. Come on, ini ada berapa banyak universitas negeri, tapi universitas negeri gak pernah ikut untuk mendidik orang jadi punya karakter. Oh ada sih yang dilulusin UI, Bahlil. Paham? Aku mulai bertanya nih, sebenarnya kita tuh cuma lip service doang untuk ngomong tentang Palestina, atau pemerintah ini memang benar-benar serius untuk memang memperjuangkan Palestina? Daripada memberangkatkan 60.000 militer, ayo nih, ada 275 juta orang Indonesia yang mereka tuh harus dididik supaya ngomongnya nggak sembarangan lagi. Paham gak sih maksudnya? Lihat kayak kemarin, Indonesia ngirimin bantuan, oke terlepas bantuannya seperti apa, aku seneng Indonesia ngirim bantuan ketika kemerdekaan Indonesia. Berapa? 17 ton plus 8 karena 17 Agustus. Aku seneng, tapi coba lihat mulut-mulut orang-orang kita masih ngomongnya apa? Kita aja masih banyak masalah, peduli dengan orang lain. Ini kan mulut-mulut yang gak dapat pendidikan kan? Ini kan orang-orang yang gak paham kan? Aku mencoba untuk berhusnuzon bahwa mereka orang baik. Cuma mereka nggak ngerti aja. Kalau orang nggak ngerti berarti kan perlu pendidikan. Tapi ini kan nggak dilakukan. Dan problemnya di Indonesia belum ada satupun nih pemerintah yang serius untuk benar-benar membebaskan Baitul Maqdis. Kalau ini adalah urusan Baitul Maqdis bukan hanya urusan pemerintah. Ayo guide ulama-ulama, tanya sama ulama gimana caranya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ayo coba rembuk bareng-bareng. Karena permasalahan kan bukan hanya permasalahan pemerintah. Tapi balik lagi. Kita sebenarnya hambanya siapa sih sebenarnya? Kita menjadi orang muslim, Indonesia negara muslim yang terbesar. Tapi sepertinya kita belum menghamba pada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita belum menghamba pada Allah? Balik lagi, ilmu. Karena menghamba pada Allah itu pilihan. Kan kita udah bahas tentang hawa nafsu dan kita udah bahas tentang wahyu. Hawa nafsu, wahyu. Masalahnya adalah hawa nafsu itu nggak perlu belajar. Karena binatang juga punya. Dan binatang nggak pernah sekolah. Tapi wahyu ini perlu belajar. Perlu efforts dari tadi kita ceritain. Jalan menuju surga itu mendaki, sulit, tidak nyaman. Kadang-kadang kita harus jadi korban, duit kita hilang, capek. Itu jalan ke surga. Jalan ke neraka dipenuhi dengan kenikmatan dunia kata Rasulullah. Dan gak perlu belajar. Gak perlu belajar untuk bisa masuk ke neraka itu gak perlu. Untuk jadi orang bodoh gak perlu belajar. Itu problemnya lagi. Berarti di Indonesia itu yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kok bisa pengajian ada yang maling? Ya kan? Coba bayangin ya, ini kalau ada yang datang ya, yang niatnya buruk ya. Coba pikir baik-baik, kok bisa di majelis ada orang berniat buruk? Padahal kita kan muslim, berarti mereka bukan Islam. Betul, bagus, sekarang Bapak Ibu udah ngerti kan. Berarti mereka datang ke sini bukan karena nyari ilmu. Dan memang mereka gak pernah niat belajar, maka kelakuannya seperti itu. Artinya kok bisa di pesantren justru jadi sarang predator seksual? Berapa banyak berita yang sudah kita tonton? Kok bisa di pesantren justru ada kasus banyak LGBT? Ini kan problematika kita kan semuanya kan ya. Artinya jangan-jangan selama ini Islam itu cuma label doang. Tapi sebenarnya pendidikan terhadap Islam itu sebenarnya tidak dijalankan. Kenapa? Ya balik lagi memang betul salahnya para guru, benar. Karena guru-guru mungkin selama ini ngajarin Islamnya bukan untuk mereka memahami Islam. Tapi justru untuk yang lain. Akhirnya apa? Lihat Indonesia 2010 sama 2025 beda atau enggak? Beda.
Lebih banyak yang ngaji 2010 atau 2025? 2025, orang 2010 kerudungan aja masih jarang. 2025 banyak yang kerudungan, banyak yang ngaji. Tapi pertanyaannya, konflik antar kelompok lebih banyak atau lebih dikit? Coba, lucu kan? Kita ngaji, kita tahu tentang Islam, malah bukan buat kita untuk lebih patuh pada syariatnya Allah, tapi justru menggunakan syariat ini untuk bisa ribut sama orang lain. Kok bisa? Berarti selama ini guru-guru ini ngajarin apa sih sebenarnya? Ini kan kritik pribadi terhadap aku ya. Jadi sebenarnya kita ajarin apa sih? Apakah yang kita ajarin adalah ketika Anda sudah punya ilmu lantas Anda bisa merendahkan orang yang lain? Lantas Anda punya ilmu Anda bisa merasa lebih baik daripada orang yang lain? Sebelum mereka sholat, mereka temenan sama orang-orang sholat ataupun sama orang-orang gak sholat. Sebelum mereka sholat, mereka bahkan menganggap orang-orang yang pergi ke masjid itu adalah orang soleh. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Dulu ya ingat ya, di kampung-kampung itu orang pada nggak sholat. Tapi kalau ada orang pergi ke masjid, itu pasti orang soleh tuh, calon mantu yang baik. Kenapa? Mau masih pergi ke musola, pergi ke masjid, padahal masih muda. Aku ingat banget tuh ketika mau ngelamar Ummu Alilah. Di kampung mereka tuh aku dikatain orang soleh, cuma gara-gara apa? Sholat ke masjid. Padahal sholat ke masjid bukannya adalah sesuatu yang biasa yang harusnya bagi laki-laki. Tapi aku jadi orang soleh gara-gara pergi ke masjid. Tapi pandangan itu bagus, walaupun mereka gak sholat. Tapi orang yang pergi ke masjid itu adalah orang yang soleh. Begitu belajar, lalu dia pergi ke masjid, maka dia lihat orang-orang ke masjid, oh ini ke masjid sih, tapi celananya gak cingkrang. Ini ke masjid sih, tapi bacaannya gak bagus. Ini pergi ke masjid sih, tapi gurunya gak sama dengan aku. Islam yang mana yang sebenarnya diajarin sebenarnya? Akhirnya yang kita lihat selama 2010 sampai 2025, akhirnya benar pasar Islam bertambah banyak yang mengkaji Islam. Lebih banyak yang paham tentang Islam, tapi kita juga bertambah masalahnya. Apa masalahnya? Kita jadi terkotak-kotak sekarang. Kita nggak padu ngomongin tentang Palestina. Kita menjadi orang yang merasa muslim, tapi sebenarnya atau merasa melaksanakan syariat, tapi sebenarnya kita tidak takut pada Allah. Kan kita udah bilang kan ya, kalau kita nggak takut pada Allah, kalau kita nggak menjadi hambanya Allah, kita pasti jadi hambanya yang lain. Sekarang aku mau nanya, coba deh jujur pada diri sendiri. Kita sebenarnya mau jadi hamba siapa sih sebenarnya? Misal contoh ya, Allah betul, tapi coba kita lihat ya. Hamba Allah, contoh ya, sama-sama hamba Allah, sama-sama sujud. Harusnya udah kelar belum bahwa itu saudara kita? Kelar kan? Mau dia kelompoknya apa? Menghilangkan status dia muslim nggak? Enggak. Mau dia mohon maaf masih bermaksiat pun menghilangkan status dia sebagai orang muslim enggak? Enggak. Tapi zaman sekarang kira-kira itu menghilangkan enggak kenyataannya? Kenyataannya ada orang maulid dan enggak orang maulid itu bisa ribut loh. Kenyataannya ada satu yang ngaji ke Habib, ada yang satu ngaji ke Kiai bisa ribut loh. Paham enggak sih sampai di sini? Berarti kan ada yang lebih kita takuti, ada yang lebih kita khawatirkan, ada yang lebih kita permasalahkan daripada Allah. Padahal Allah aja enggak nyuruh kita masalah. Bisa difahami gak sih maksudnya? Ini cuma koreksi pribadi aja. Kenapa Bapak Ibu itu tetap harus datang ke pengajian? Tetap harus mengkaji Islam. Tetap harus belajar. Benar-benar takutnya sama Allah. Benar-benar harus belajar. Benar gak sih kita tuh jadi hamba Allah? Kalau Allah sudah ngasih kita pilihan, udah kita taat aja. Gimana caranya Islam itu menjadi sebuah agama yang membuat kita itu jadi lebih humble, jadi lebih rendah hati. Bukan jadi lebih hebat daripada yang lain. Karena ingat, menjadi bodoh itu, merasa bodoh, bukan menjadi bodoh ya. Merasa bodoh itu jauh lebih bagus daripada Anda merasa pintar. Jadi, kalau Anda belajar Islam, lantas Anda jadi merasa bodoh, selamat Anda sukses. Jangankan Anda, Umar bin Khattab, itu sahabat Rasul. Sekarang dimakamkannya di sebelah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, dia selalu merasa bahwasanya dia orang munafik. Dia tidak pernah menghafalkan Al-Quran kecuali 18 tahun baru hafal. Tahu kenapa? Para sahabat bilang, Umar begitu dia menghafalkan Quran, dia ketemu satu ayat,
yang dia belum amalkan, maka dia beramal dulu dengan ayat itu baru lanjut hafalannya. Berarti yang dia kejar label hafiz atau pengamalan Al-Quran. Pengamalan Al-Quran. Di masa para sahabat, ketika mereka kenal dengan Rasulullah, mereka merasa mereka adalah hamba Allah yang paling buruk. Sehingga mereka merasa setiap orang-orang di sebelah mereka adalah orang-orang yang harus dimintain doa sehingga nanti mereka bisa masuk surga. Itu yang terjadi pada Ibnu Abbas. Itu yang terjadi pada Anas bin Malik. Sahabat-sahabat yang mereka belajar Islam dekat dengan Rasulullah, mereka berkata apa? Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Padahal amal-amalnya Ibnu Abbas, amalannya Anas bin Malik itu ngeri. Tapi mereka masih merasa saudara-saudara mereka yang lain lebih punya amalan itu. Kenapa? Karena di dalam Islam yang paling utama adalah akar dulu, sesuatu yang gak kelihatan. Belajar, itulah pentingnya pergi ke kajian. Jadi pergi ke kajian itu, mengerti syariat itu nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2. Yang pertama apa? Mengerti kenapa Anda harus melaksanakan syariat. Itu yang pertama tuh. Syariat itu nomor 2. Mohon maaf ya. Sholat itu perintah Allah. Baru datang kapan? Di tahun keberapa? Tahun ke 12 setelah kenabian, ada yang bilang 13 setelah kenabian, 11 atau 12 setelah kenabian. Artinya apa? Sebelum hijrah ke Madinah, itu baru datang perintah sholat. Berarti setelah datang perintah sholat paling tinggal berapa lama? 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Berarti Rasul banyakan ngajarin orang sholat atau ngajarin orang kenapa mereka harus sholat. Kenapa mereka harus sholat? Itu yang dicari di pengajian. Kenapa kita datang ke pengajian? Bukan pengajiannya. Kenapa kita harus sholat? Bukan sholatnya aja. Karena kalau orang ngerti cuma sholatnya aja, yang dari tadi kita bahas. Mereka sholat, tapi mereka nyari kesalahan orang lain. Mereka namanya pemimpin muslim, tapi mereka masih takut pada sesuatu yang lain. Dan gak berusaha melakukan sesuatu untuk agamanya. Terus terang serius aku bingung. Kita gak usah bicara pemimpin deh. Sekarang aku mau nanya, ibu-ibu kan kita bahas tentang to be a better family kan ya, benar gak? Sekarang aku mau nanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak-anak, kalau disuruh pilih satu nih, mending dia mati lapar atau dia mati gak sholat? Kalau satu aja harus dipilih, mending dia mati lapar atau dia mending mati gak sholat? Aku sama. Mendingan dia mati lapar. Kenapa? Cuma satu argumennya. Karena kita yakin di dunia ini bukan hidup satu-satunya. Benar nggak? Kalau ditanya pada orang yang bukan muslim, mendingan anak Anda mati sholat atau mati karena lapar? Mereka jawab pasti mendingan mati karena mendingan mereka hidup tapi nggak sholat lah. Daripada mereka mati karena mempertahankan sholat. Kenapa? Karena bagi mereka nggak ada hidup setelah mati kan. Tapi bagi kita ada hidup setelah mati. Masalahnya hidup setelah mati ini gak habis-habis. Masalahnya gitu. Lapar ujung-ujungnya paling mati. Benar gak? Tapi kalau gak sholat, ujungnya apa? Gak ada ujung. Kalau gak sholat itu gak ada ujung. Karena sholat gak sholat itu urusan akhirat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat orang tuh sholat kan gitu. Nah ini ilmu namanya ini. Kalau orang sudah dapat ilmu kenapa mereka sholat, alias mereka benar-benar jadi seorang muslim yang seperti kita bahas tadi. Mereka benar-benar taat pada Allah, mereka benar-benar merasa tunduk pada Allah, mereka benar-benar merasa gak punya pilihan. Kenapa kamu sholat? Aku gak punya pilihan. Kenapa? Karena aku sudah memilih menjadi hamba Allah. Karena aku sudah memilih menjadi hamba Allah, maka apapun yang Allah minta itulah yang aku harus lakukan. Aku gak punya pilihan. Kenapa Anda gak makan babi? Aku gak punya pilihan. Kok kamu gak punya pilihan? Karena aku sudah memilih menjadi hamba Allah. Nah memilih menjadi hamba Allahnya yang penting nih. Itu yang dari kemarin-kemarin kita bahas. Kenapa kita memilih menjadi hamba Allah? Karena ingat kalau kita gak memilih menjadi hamba Allah, pasti kita jadi hamba yang lain. Yang itu lebih gak enak sebenarnya. Nah tergantung sekarang gimana kita memilih hamba Allah. Karena kita punya akal, kita milih jadi hamba Allah. Gitu Bapak Ibu sekalian.